Selamat datang di video pembelajaran pengoperasian teodolit. Dalam video ini, kita akan belajar tentang prosedur pengoperasian teodolit pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi dan pengukuran tanah. Kompetensi dasar pada video pembelajaran ini yaitu 3.16 menerapkan prosedur pengoperasian jenis-jenis peralatan survei. 3.17 menerapkan prosedur dan pemetaan sederhana. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Mengetahui macam-macam alat survei. 2. Menyimpulkan langkah-langkah pengoperasian teodolit untuk pengukuran luas bidang tanah. Sebelumnya, mari kita pahami tentang survei dan pemetaan. Survei dan pemetaan yaitu proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy atau hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster. Alat yang digunakan yaitu teodolit digital Topcon DT100. Berikut merupakan bagian-bagian dari teodolit. Handle berfungsi sebagai pegangan pada alat. Lensa okuler berfungsi sebagai lensa negatif sebagai lensa mata. Pengarah kasar berfungsi sebagai pembidikan ke target secara kasar. Penggerak vertikal berfungsi untuk menggerakkan teropong arah vertikal secara perlahan. Display berfungsi untuk membaca skala lingkaran vertikal dan horizontal. Penggerak horizontal berfungsi untuk menggerakkan teropong arah horizontal dengan perlahan. Tempat baterai berfungsi untuk menampung daya. Pengatur fokus lensa okuler berfungsi untuk fokus lensa okuler ke objek. Nivå tabung berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal. Nivå kotak berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Skru pengatur nivå berfungsi untuk mengatur posisi nivå berada pada titik tengah. Pela dasar sebagai bertumpunya pesawat teodolit. Lensa verticalizing berfungsi untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri. Lensa objektif berfungsi untuk menangkap bayangan ke target. Alat yang digunakan selanjutnya yaitu statif. Rambu ukur. Meteran. Payung. Katika peralatan. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi alas kaki. Baju praktik berfungsi untuk melindungi badan. Helm proyek berfungsi untuk melindungi kepala.
Pada pengukuran kali ini, kita akan mengukur lahan dengan metode poligon tertutup. Berikut lahan yang akan diukur. Langkah-langkah pengoperasian teodolit. Tentukan titik berdirinya alat. Dirikan statif setinggi dada dengan permukaan yang datar. Kaki statif tidak terlalu lebar dan terlalu sempit. Alas membentuk segitiga sama sisi. Kemudian, pasang alat teodolit di tengah, lalu kencangkan dengan baut. Lakukan centering dengan mengendorkan baut, menggeser teodolit, dan mengencangkan baut kembali ketika titik sudah berada tepat di tengah lingkaran. Atur ketegangan teodolit dengan memutar skru penyetel nifo. Pastikan nifo sudah berada pada titik tengah. Kemudian, nyalakan alat. Setting sudut 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Ukur tinggi alat teodolit. Sebelum melakukan pembidikan, lindungi alat dengan payung. Bidik titik poligon pertama, kemudian baca benang atas dan benang bawah. BA merupakan bacaan benang atas yang terlihat pada teodolit. PT merupakan bacaan benang tengah yang terlihat pada teodolit. Sedangkan BP merupakan bacaan benang bawah yang terlihat pada teodolit. Kemudian, catat sudut horizontal dan vertikal. Sudut horizontal yaitu sudut mendatar yang terbentuk dari perpotongan dua arah atau jurusan berbeda pada bidang normal atau nifo. Sudut vertikal merupakan sudut tegak yang terbentuk antara jurusan atau arah terhadap bidang proyeksi mendatar. Setelah itu, bidik titik kedua, kemudian catat sama halnya seperti pembidikan pertama.
lakukan pengukuran dan penembakan hingga titik-titik selesai. Data yang kita peroleh pada saat pengukuran adalah sebagai berikut. Data-data tersebut kita olah hingga didapatkan koordinat titik P1 sampai P4. Sekian video pembelajaran pengoperasian teodolit. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat.